sama gue Ari di 645 Magazine YouTube channel. Kali ini kita wisata bengkel lagi ke daerah Ciledug. Kalau teman-teman mungkin udah seneng main sama yang namanya motor flat track atau dirt dan suka sama motor dua tak lama kayak TS, DT dan lain sebagainya, mungkin banyak yang tahu tempat ini. Apalagi teman-teman yang suka geng trail tua. Nah, ini salah satu teman-teman dari geng trail tua, namanya Mas Galih, Axial Garage. Kita mau lihat salah satu motornya, yaitu Honda Phantom, motor cruiser, tapi dibikin sama dia jadi motor dirt. Nah, gimana motornya? Ayo kita masuk ke dalam. Nah, ini motor Phantom dirtnya nih yang dibikin. Dan, nah, ini ada Om Galih di sini. Ya gak? Om Galih, Axial Garage. Om. Nyonya. Om mau nanya-nanya sama. Oh boleh apa alamat mana motor Phantomnya? Kita mau beli aja. Oh, ntar sini deh. Okay. Kemarin lihat di Instagram Om Galih. Yes. Terus searching. Wah, Axial Garage ngeluarin motor Phantom nih. Kan Phantom tuh kan bentuknya cruiser aslinya kan. Dibikin dirt sama Om Galih. Nah, dirt itu motor apa sih Om Galih kalau kita boleh tahu? Pada intinya konsep si dirt itu kenapa gua ambil dirt karena tujuannya motor ini nantinya sama yang punya akan dipakai untuk keliling-keliling, masuk naik turun gunung, kampung-kampung yang ngeliat sungai gitu deh. Jadi sedikit gravel, tanah, light adventure lah. Bedanya sama flat track apa Om Galih? Bedanya sama flat track. Flat track adalah bagian dari dirt. Flat track bagian dari dirt. Iya, dirt motor tuh maksudnya dirt motor. Turunannya. Iya, kan dirt itu kan motor kotor lah ya, misalnya kan dari motocross, flat track sendiri sampai scrambler lah yang paling sederhananya. Sederhananya ya scrambler. Nah, ini sederhananya si dirt itu sebenarnya yang gua ambilnya. Oh, dibikin lah motor itu. Iya, jadi secara geometri gua kejar supaya dia gampang untuk pengendaranya, kontrol pakai kaki, kontrol pakai tangan, termasuk untuk naik turun badan dia berdiri ataupun tegap biar nggak rusak punggung dia. Awalnya kan cruiser nih. Cruiser down turun dong. Iya, down banget tuh bawahnya. Rada rendah ya joknya. Mendingan kita ngobrol samping motornya kali Om Galih ya. Siap. Biar bisa ngeliat visualnya nih motor gimana sih sebenarnya. Nah, gini Har. Ya, Om Gal. Itu. Awalnya kan motor cruiser turun, ya kan? Ininya panjang nih. Ini frame-nya asli masih. Oh. Ini masih frame asli. Bagian mana yang dirubah, Om Gal? Cuma memang rodanya gue majuin, sumbu rodanya. Armnya dipotong berarti lah ya? Armnya gue potong belakang, bikin as roda baru, tepat as roda baru. Yang paling krusial dari motor ini adalah si posisi foot peg yang gue mundurin, sama posisi jok yang rada gue tinggiin. Jadi datar. Posisi punggung rada lebih defensif lah, nggak turun banget. Nggak turun banget, nggak drop seat lah ya. Awalnya kan seharusnya drop seat banget. Ya standar cruiser lah. Cuma karena motor ini basicnya udah nyaman, sok belakangnya miring, sok depan juga udah miringnya cukup lah. Jadi buat kenyamanannya oke sebenarnya nih dari basic motornya. Kalau stangnya sendiri Om Gal? Stangnya custom, model beach races tahun-tahunnya flathead kayak gitu-gitu deh kayak balap di pantai lah ya. Buat balap pantai. Itu inspirasi dari situ. Nah, sama tangki nih. Kalau Phantom yang asli kan tangkinya gede banget tuh. Gede, panjang. Lebar. Ini gue bikin baru, rada bulat. Ya sama ngikutin gaya-gayanya flathead. Sok-sokan double tank, padahal ini nyambung bukan oil tank ya. Kayak gitu-gitu. Terus gue bikin agak lebih rendah dari segitiga. Oh, aslinya sama segitiga? Agak tinggi. Oh. Agak tinggi. Ini memang buat kesan. Akal-akalan lah ya? Iya, buat kesan dia simpelnya aja. Itu Har. Yo. Manis banget nih motornya. Jadi memang kalau untuk basic eye catchingnya gue kejar adalah si tangki sama si posisi stang ini. Tangkinya dibikin lebih slim ya, lebih kecil. Terus juga gue bikin narrow sedikit. Buat kesan dia teardropnya ada. Udah. Selebihnya cuman kayak spakbor depan ngocol aja, kayak semi gantung. Ini spakbor depannya diganti juga? Ganti. Oh. Dia seharusnya turun ke belakang itu apa? Kalau aslinya sih cuma Phantom,
Dia kan ban 17, belakang 15. Oh 15 ya? Jadi kan kecil 16 banget. Ya? Jadi gue ganti 19, 18. Untuk fender, inspirasinya antara Jepang ke Amerikaan. Kalau Amerika kan ada bracket bawahnya. Iya, ada Nah ini gue hilangin. Pengen simple aja, jadi tetap gaya-gaya Jepang, tapi 3/4 rada nongol dikit buat gaya-gaya Amerikannya. Kalau pakai 16 dia kan bober banget ya? Iya, bober. Jadi udah banyak lah yang main. 18. Ini 18. Belakang AT, belakang all terrain, depan MT, jadi lebih kasar depan. Oh dibanding belakang, makanya all terrain lah ya? Kayak flat track. Iya. Depan kasar, belakang lebih halus. Lebih halus. Iya enak Gitu. banget menurut dilihatnya. Sekarang lagi banyak banget nih, bukan banyak banget sih, sekarang kayaknya Om Gali mempelopori untuk cruiser. Wah, daripada chopper kan rigid, capek nih, aduh cobain deh cruiser dibikin rada-rada flat track gitu dibilangnya, dirt track. Pada intinya gue akhirnya mengagumi kenapa Phantom itu mahal pada zaman dulu pas barunya. Karena secara desain gue, aduh ini jelek banget motor, bapak-bapak banget. Iya, gede kan mesinnya. Iya, tapi mesinnya segitu, bannya juga nanggung. Oh, pokoknya kayaknya gambut banget gitu. Buat anak-anak kayaknya kurang masuk. Ya. Anak-anak muda. Anak-anak muda bener. Kira tapi pas gue pelajarin secara detail, secara shockbreaker, teknologi, kualitasnya gimana, kualitas mesinnya, kualitas ya build quality-nya lah. Ya. Keren ternyata. Cuma memang PR geometri aja, intinya sih gitu. PR terbesarnya looks-nya lah yang dirubah biar kelihatan anak muda bisa pakai nih, enak. Iya, jadi cantik dilihatnya. Sporty gimana gitu. Tetap old school, gua tetap kombinasiin si old school-nya, tetap old school gue keluarin, tapi tetap pakai basic standar si Honda Phantom. Rata-rata. Mesinnya ini dia berapa cc sih kalau Honda Phantom, Om Gali? 200 gearbox 6 speed. Oh, kayak Tiger ya? Kayak Tiger. Tiger lama. Dalamnya sama kayak Tiger, cuma casingnya aja. Casingnya ini lebih agak ada kotak sini nih. Iya. Stick-sticknya juga lebih nyambung. Kayak gitu-gitu. Berarti ini main frame-nya masih sama, belakangnya juga masih sama, cuma dirubah yang kalau orang-orang bilangnya behel U-nya behel U. Belakangnya memang panjang. Jadi memang konsepnya pengen nonjolin si Phantom-nya, bener-bener pengen nonjolin si Phantom-nya dan daily use. Dah sih itu. Knalpotnya ini masih original Phantom. Baru tahu ya dia ada. Keren nih. Kayak begini, keren banget. Bagus. Itu. Jadi memang dipakainya pun juga nggak ada mikir-mikir sama sekali, udah benar-benar kayak motor harian aja. Iya. Itu motor standar aja. Jadi benar-benar custom, tapi kalau kata yang punya custom dewasa. Masih mikirin custom dewasa, masih mikirin enaknya gimana nih motor. Iya, pokoknya nyaman gimana, mikirin macet buat dibawa jauh, parkir nanti di parkiran gimana, masih mikirin kayak gitu. Gitu. Jauh pengapian semuanya dipikirin nih, bener. Enak buat harian. Iya. Oke deh. Nah, basicnya sih semua motor dirt harusnya nyaman dipakai harian. Seharusnya? Harusnya, karena posisi di defensifnya si riding position kan. Terus teknologi kaki-kakinya juga harusnya sudah oke lah. Jadi nyaman lah untuk harian. Nyaman dipakai harian, dipakai balap, di gravel. Nah, kalau yang pakai balap itu harus ada juga. Oke. Gue tidak menyarankan, cuma ayo aja. Berarti ntar turun di OSS kali ya? Di OSS ada ini? Kemungkinan. Harusnya ada nih. Harusnya ya? Iya. Harusnya ada. Memang dari komposisi ban sih udah SS banget, flat track banget. Ya, depan kasar, belakang agak lebih halus. Gitu. Wah, ini nih. Tahu aja nih hari. Ya, balapan di pantai, oke nih. Stangnya udah enak banget nih. Kalau buat belok-belok, duduk agak majuan dikit, baru buat gini, agak gini. Kaki di nah. Tapi dia jadi kayak ke belakang kali. Iya, tuh kan karena memang kebutuhan untuk turun belok turun gitu. Buat ngiri. Nah, ngiri ke kanan pokoknya kan yang buat cross country ya. Jadi kiri kanan, kebutuhan itu kontrol di belakang tuh ini banget, penting banget. Kalau biasa. Nah, kalau itu buat jalan cruise aja. Limitnya enak, limitnya jadi limit. Tapi emang kalau cruisernya si Phantom nggak forward ya? Forward di depan, itu makanya mundur jauh. Oh gitu. Di sini di sini nih kan? Iya. Oh. Forward. Oh, kalau forward drop seat kan begini banget ya. Bapak-bapak nih bener.
Tapi enak banget, posisinya enak banget itu motor pas posisi standar tingginya. Wah, kok nyaman ternyata ya. Cruiser nyaman. Tapi ini kalau dibuat lebih raw kayaknya baru nih buat balap pantai orang Jepang. Bisa. Cirihama. Iya, itu mungkin nanti Cirihama kalau ada flat track. part 2, motor Waduh, part 2 bener. kita bikin rada old school, beneran old school, ayo aja sih. Ini mungkin kalau dibuat breakless gimana enggak? Breakless. Bisa aja, bisa terus. Bukan nomor kecil. Ya, tapi mungkin ntar yang part 2 lah yang kita bikin patinaan aja lah. Patinaan. Ini spek daily aja spek nih. Daily ya buat orang pemanasan. yang punyanya ya. Iya, jadi Yang buat punya minjem masih juga daily. masih gampang makanya. Ini emang ada buat boncengan bisa buat Iya boncengan. dong. Bisa. Ini khusus pesan khusus dari sang istri. Oh gitu. Biar bisa tetap boncengan. Akhirnya bisa ngeliat motornya nih. Dirt track namanya kan enggak? Dirt Cruiser. Dirt Cruiser namanya. Salah saya kan berarti. Gak apa-apa dimantain. Oke. Mumpung lagi ada satu builder lagi yang lagi nongkrong di sini lah bareng, kita tanyain builder itu gimana. Mas Ateng. Wis. Mas, tadi kan Yoi. Mas Ateng kita udah lihat motornya punya Mas Gali nih yang Phantom. Boleh kesana nggak? Kita komentarin lagi gimana Mas Ateng. Boleh. Ayo Kesana Mas. ya? Yoi, boleh. Nah, Yes. ini Mas Ateng, ini kan motor cruiser, terus abis itu diubah jadi dirt. Ya. Kemarin Mas Ateng bikin apa namanya YouTube rekomendasi motor Ya. apa? Motor cruiser. Cruiser yang Cruiser dijadiin bob ya, street bob Iya, ya. buat boba. Nah, kalau menurut Mas Ateng, cruiser jadiin dirt gimana Mas? Ini emang bener sebuah ide yang out of the box sih ya, menurut gua. Jujur gua nggak Bener. kepikiran gitu, dan baru si Gali doang nih yang kepikiran. Dan Yes, menurut yes, gua yes. ini layak untuk dicoba dimainin karena jujur gua belum pernah pakai motor cruiser dirubah jadi kayak apa ya, istilah umumnya tuh tracker gitu ya. Iya, kayak flat track Flat gitu lah track ya. gitu, terus dipakai. Nah ini pasti rasanya feel-nya beda sih, dan menurut gua ini gokil banget. Gua mesti coba nih motornya, mainan baru. Yoi, bener. Mainan baru. Menurut Mas Ateng kalau motor yang baru-baru kayak sekarang nih kan 2015 ke bawah lah ya, itu motor tua. Kalau motor-motor yang zaman sekarang nih yang baru kayak Bentley dan lain sebagainya, bisa nggak dibikin kayak gini? Harusnya sih bisa ya, harusnya bisa. Kayak tadi gue juga sempat ngobrol sama si Gali, kayaknya pakai bahan Benelli Patagonia Eagle, kayaknya seru Patagonia. karena suaranya stereo. Iya, Biasanya iya. kalau motor-motor dirt itu kan satu silinder, Ya, silinder ya, kan benar, suaranya ya gitu kan. Bikin satu doang lah ya. Nah kalau Ini pakai lebih dua stereo, silinder, suaranya indah, mungkin kalau bisa dapat slidingnya makin kece lagi. Tapi Penasaran kan sih. kalau yang si Patagonia Eagle motornya mesinnya dia itu inline ya Mas? Inline, tampilannya inline. Dia ya mirip kayak gini, Iya, gini. cuman dua kan sejajar Iya, kan. dua sejajar. Dan bobotnya Kedua. itu kalau dibandingin sama Cruiser 250 cc, Iya. dia paling ringan. Dia Oh. cuma 140 kiloan. Dibanding yang lain kayak KJ gitu-gitu. Dibanding kayak KJ itu udah 160, bahkan ada yang 180-an lah paling berat ya. Paling berat tuh Benda Napoleon Bob. Wah, iya Nah, Napoleon itu Bob yang berat baru banget. dimasukin kan. Iya, bener. Tampilan udah oke tapi berat banget. Tapi Iya, kalau buat dirubah jadi dirt gini, Hmm. PE harusnya enak karena Patagonia enteng. Eagle, iya. Karena enteng motornya. Cruiser juga hampir sama kayak gini kan ya. Bentuknya hampir frontalnya. sama, cuman emang kalau si PE itu dia pasti lebih rendah. Ya. Pasti lebih rendah karena motornya juga lebih rendah, tapi cocok lah buat orang-orang postur Asia kayak kita gini. Itu satu, dan kedua, kalau menurut gua sih ya, Iya. kalau lebih rendah miringnya lebih nge-slide lebih enak. Bener. Ya kan? Karena Yoi. kalau motornya tinggi, ngebanguninnya kan jauh tuh, jadi tinggi kan. Butuh ya kalau Mas Gali mah mau tinggi mau rendah bisa Iya, lah dia sama kan. lah ya, bener. Buat kita nih ya kan. Mohon maaf. yang baru bisa ngepot Begitu. doang, belum bisa sliding. Iya, bener. Kayaknya lebih nyaman nyobain pakai Yang lebih pendek. lebih pendek, lebih rendah. Oke. Gitu. Thank you. Sip. Mas Ateng. Sip. Sekarang kita ketemu lagi sama pelakunya. Pelaku balap dirt track. Oke, ada. Kuda-kuda pelaku. Nah, Ki, coba sini Ki. Phantomnya Mas Gali nih Ki. Menurut lu nih, Di sini. ya boleh deh. Menurut nih, motor ini gimana kalau buat dijadiin mainan balap di SOS lah gitu ya. Kan sebentar lagi SOS nih. Oke, ini Yoi. game changing sih menurut gua. Lu sekali lagi custom tuh nggak perlu harus lu punya Benar. suatu hal yang langsung ke motor yang tipikalnya buat itu. Tapi kalau lu punya cruiser dibikin Jadi dirt track. jadi dirt track kayak gini, ganteng-ganteng aja. Kenapa enggak gitu? Kenapa ya? enggak? Ternyata masih enak nih. Masih gini. enak kalau lu punya konsep. Kalau lu misal nggak punya konsep, lu main ke bengkel, obrolin, lu pengennya apa? Ini bisa buat Referensi. referensi, Yoi. bisa buat referensi, bisa buat balap, Bener. bisa buat harian.
Ini kalau dipakai buat touring pun juga menurut gue masih aman banget. Iya, masih nyaman lah ya Masih buat nyaman perjalanan banget, jauh ya. masih nyaman banget. Terus juga ya tinggal touch ke elunya aja, sukanya Cacing-cacing aja ya. lu suka di mananya. Di mungkin stangnya lu agak lebar atau gimana ya terserah, Iya, tapi si menurut gua ownernya yang punya lah ya. tinggal mainin konsep aja. Seru sih motor ini, Har. Gokil. Yang punya lo apa? Kalau yang punya lo? Kalau gua flat track dari ini gua Karisma, motor Honda tukang Karisma, ojek. yoi. Motor tukang ojek Honda Karisma, pakai frame-nya Honda Win. Bikinnya di Axial juga. Sama di sini. Sama di Mas Gali. Naik Jadi kinclong ya motornya. naik kinclong. karena gue kemarin tuh sempat bingung, Har. Hah. Regulasi buat SOS tuh enaknya gimana ya, motor sumbu rodanya seberapa, tingginya seberapa. Gue tanpa pikir panjang, kenapa gua nggak bikin yang bikin acaranya Langsung ya udah, nyamperin akhirnya bengkel Onggan. iya, akhirnya ke Mas Gali ngobrol, bisa nih Ki, gini ya udah, Jadi akhirnya lah motor itu ya. gua nurut lo Mas, paling gue mainin di warna karena gue suka warna yang nora-nora. Ya, gitu. Ya udah akhirnya yang mentereng nih. Iya, ya udah akhirnya jadi gua. Kalau Maju Mintan. kalau dari 1 sampai 10 berapa nilai motornya menurut lo? 17. Anjay. Ini kalau gua ya itu, menurut gua suatu motor custom punya POV masing-masing ya, Ya. penilaian masing-masing. Tapi kalau menurut gua dari motor yang sebelumnya, yang standarnya jadi kayak gini. Dari cruiser jadi begini nih, berubahnya ini lumayan. iya, Banyak dengan minimalis dari frame-nya masih bawaan. Masih bawaannya. Iya, kaki-kakinya masih bawaan yang depan. Dia kepikiran buat mendekin sumbu Si belakang. armnya. Iya, jadi langsung padat. Keren Mas. nggak harus chopper ya. Iya, benar. Jadi Jadi undertrack juga mantep. yoi. Ini kalau gua ada rezeki mau nih. Oke, thank you. Oke. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Gali yang punya tempat ini dan juga yang memodifikasi motor cruiser ini. Terus udah ngobrol juga sama Mas Ateng Katros. Tadi beliau tiba-tiba ada di sini main bareng, ya udah kenapa enggak kita sekarang ngobrol sama beliau. Dan yang ketiga ada lagi YouTuber juga pelaku di percustoman motor inilah. Dia juga punya flat track namanya Oke Adan. Udah kita wawancarain dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.